Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengupas asal-usul Majalengka serta melacak jejak Sindang Kasih dan Nyi Rambut Kasih. Oke, kita mulai saja. Majalengka adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat. Beberapa waktu terakhir, sepertinya ada yang mengusik kesejarahan Majalengka untuk ditarik-tarik ke daerah lain. Sebab cikal bakalnya sudah menjadi pemahaman umum bila sejarah syarat dengan kepentingan, baik itu kepentingan politik, sesaat, atau kepentingan golongan tertentu. Sejarah Majalengka disandingkan dengan kesejarahan wilayah lain yang notabene bagian dari Majalengka itu sendiri. Belakangan beredar tulisan-tulisan di media sosial dengan semakin mengecilnya kesejarahan Majalengka. Ini menjadi berawal dari dianggapnya kerajaan Sindang Kasih adalah mitos. Simpang siur asal-usul Majalengka, jika kita mencermati dari cerita rakyat secara lisan atau tutur tinular, memang mendapati kisah asal-usul Majalengka seperti sebuah dongeng. Pun demikian, untuk asal-usul daerah lain bila hanya mengandalkan cerita rakyat. Sejarah Kabupaten Majalengka pernah diteliti dan direkonstruksi. Penelitian paling mutakhir dilakukan oleh N. Kartika yang meneliti sejarah Kabupaten Majalengka dalam rangka penyusunan tesisnya yang hasilnya diterbitkan oleh Upula Press tahun 2008 dengan judul Sejarah Majalengka serta Sindang Kasih, Maja, dan Majalengka. Untuk melengkapi sejarah Kabupaten Majalengka pada masa pemerintahan Hindia Belanda, secara ringkas disajikan dalam bahasan ini dengan mengacu pada maksud dan tujuan memberi warna tentang kesejarahan Majalengka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif. Tahapan pertama dari metode sejarah adalah heuristik, yakni proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Masyarakat Kabupaten Majalengka ternyata memiliki banyak mitos sebagai upaya memperkaya khasanah kebudayaan suatu masyarakat dan tingkat perkembangan pola pemikiran atau mentalitas masyarakat pada suatu periode. Mitos-mitos itu antara lain terkait pada asal-usul nama tempat atau daerah, benda, dan budaya. Mitos yang menceritakan tentang asal-usul nama Majalengka. Cerita asal-usul nama Majalengka berkaitan dengan wacana sejarah Keratuan Sindang Kasih. Antara lain, menceritakan bahwa pada akhir abad ke-15, daerah Sindang Kasih diperintah oleh seorang ratu yang bernama Nyi Rambut Kasih. Dalam penelitiannya, Nina Lubis tahun 2012 menceritakan berdasarkan cerita rakyat
menerangkan bahwa sang ratu merupakan keturunan Prabu Siliwangi, sehingga masih bersaudara dengan Nyi Rara Santang, Prabu Kian Santang, dan Prabu Walangsungsang. Dari keempat orang ini hanya Nyi Rambut-Kasih yang masih memegang teguh agama Hindu, sedangkan ketiga saudaranya itu telah memeluk agama Islam. Lebih jauh dikatakan Nina Lubis bahwa kekuasaan Nyi Rambut-Kasih di Sindangkasih bermula dari keinginannya untuk menemui saudaranya yang bernama Raden Munding Sariageng yang pada waktu berkuasa di Talaga. Akan tetapi, sesampainya di perbatasan Majalengka dan Talaga, Nyi Rambut-Kasih mengurungkan keinginannya. Itu karena mendengar daerah Talaga telah diislamkan. Sang ratu kemudian memutuskan untuk menetap di Sindangkasih dengan wilayah kekuasaannya, meliputi Sindangkasih, Ulur, Kawung Hilir, Cierih, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati. Nyi Rambut-Kasih berhasil membawa kerajaan Sindangkasih menjadi kerajaan yang makmur karena rakyat hidup aman dan sentosa. Kehidupan ekonominya berasal dari pertanian dan sebagian wilayah ditumbuhi oleh pohon maja yang berkhasiat untuk mengobati penyakit demam. Selain itu, kerajaan Sindangkasih pun telah berhasil membuat pakaian untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena di kerajaan ini dikembangkan pohon kapas. Demikian juga dengan keperluan gula. Sudah bisa dipenuhi sendiri karena Nyi Rambut-Kasih berhasil mengembangkan pohon aren. Namun demikian, eksistensi kerajaan Sindangkasih tidak berlangsung lama karena ketidakmampuan Nyi Rambut-Kasih membendung pengaruh Islam. Atas perintah Sunan Gunung Jati, Pangeran Muhammad beserta istrinya yang bernama Nyi Siti Armilah berangkat ke kerajaan Sindangkasih. Mereka berdua diberi tugas untuk mencari pohon maja, karena pada waktu itu banyak penduduk Cirebon yang sakit demam. Selain itu, kedua utusan Sunan Gunung Jati tersebut diperintahkan juga untuk mengislamkan kerajaan Sindangkasih. Tujuannya, pertama dari kedua utusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pohon maja yang banyak tumbuh di kerajaan Sindangkasih telah disembunyikan oleh Nyi Rambut-Kasih. Pangeran Muhammad terus mencari pohon maja dan menyuruh Nyi Siti Armilah untuk mencari Nyi Sindangkasih dengan maksud mengislamkan dirinya. Pada akhirnya Nyi Siti Armilah berhasil bertemu dengan Nyi Rambut-Kasih, sehingga terjadi perdebatan di antara keduanya. Ketika Nyi Siti Armilah mengingatkan Nyi Rambut-Kasih tentang kematian, Nyi Rambut-Kasih berkata bahwa dirinya tidak akan pernah mati. Bersamaan dengan itu, ngahyanglah Ratu Sindangkasih itu di Cilutung. Nyi Siti Armilah kemudian menetap di Sindangkasih dengan berhasil mengislamkan daerah tersebut. Seiring dengan ngahyangnya Nyi Rambut-Kasih, berakhirlah eksistensi kerajaan Sindangkasih, sebuah kerajaan yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Majalengka sampai saat ini. Beberapa petilasan Nyi Rambut-Kasih antara lain Sumur Sindangkasih, Sumur Sundajaya, Sumur Ciasih, dan batu-batu bekas bertapa yang ada di Majalengka masih dianggap sebagai tempat yang angker. Secara geografis, Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka terletak pada titik koordinat, yaitu sebelah barat
108 derajat 0,3 sampai 108 derajat 19 bujur timur. Sebelah timur 108 derajat 12 dan 108 derajat 25 bujur timur. Sebelah utara 6 derajat 36 dan 5 derajat 58 lintang selatan. Dan sebelah selatan 6 derajat 43 dan 7 derajat 44. Bagian utara wilayah kabupaten ini merupakan dataran rendah, sementara wilayah tengah berbukit-bukit dan wilayah selatan merupakan wilayah pegunungan dengan puncak Gunung Ciremai yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, serta Gunung Cakrabuana yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang. Secara administratif berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Indramayu, sebelah selatan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, sebelah barat Kabupaten Sumedang, sebelah timur Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Pada peta Cirebon atau Ceribon tahun 1827 di atas tertera Sindang atau Kabupaten Sindangkasih yang berbatasan di sebelah barat dengan Parakan Muncang dan Kabupaten Limbangan di selatan. Saat itu wilayah Kabupaten Sindang sampai ke pesisir Laut Jawa. Maka tidak heran jika Palimanan dan Kedondong masuk ke Sindangkasih yang selanjutnya menjadi Kabupaten Majalengka. Sindangkasih, Majalengka tahun 1840. Namun ada catatan unik, menarik sekaligus menggelitik keingintahuan. Silahkan baca di Kabupaten Sindangkasih, Kabupaten Majalengka zaman Belanda yang menjelaskan bahwa tahun 1844 setelah Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pemindahan Kabupaten Maja ke Sindangkasih dan perubahan Maja menjadi Majalengka. Masih menyangkut kota Sindangkasih, mungkin saat itu nama kota belum tersosialisasi dengan merata. Pada tahun 1875 juga sangat sederhana, tidak mencantumkan Majalengka. Wilayah itu disebut secara umum sebagai Prianger atau Priangan. Cirebon 1865, Colton GW, terbitan New York, Amerika Serikat, hanya menjelaskan kota-kota pesisir pantai. Pada tahun 1828 juga tidak mencantumkan Sindangkasih, namun mencantumkan Sumedang. Sindangkasih saat itu masuk wilayah Sumedang. Uniknya mencantumkan Sunda pada bagian peta tersebut. Terus yang harus kita ketahui, adakah Sindangkasih itu? Menurut kamus Arjit Kundig, Woordenboek der Nederlanden, terbitan tahun 1847, menyebutkan Sindangkasih adalah distrik dari Kresidenan Cirebon. Sementara itu terdapat juga nama Sindangkasih tanpa E yang berada di Kerawang, Jawa Barat. Maja merupakan cikal bakal Kabupaten Majalengka. Tanggal perubahan nama kabupaten dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal DJ de Eyrens nomor 2 tanggal 11 Februari 1840 sebagai kelanjutan dari Kabupaten Maja. Hari jadi Kabupaten Majalengka mengacu pada momentum awal berdirinya Kabupaten Maja, yaitu berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda tanggal 5 Januari 1819 nomor 23
di mana wilayah Kresidenan Cirebon dibagi menjadi 5 kabupaten, yaitu Cirebon, Begawan Wetan, Maja, Galuh, dan Kuningan. Meskipun terjadi perbedaan persepsi di kalangan masyarakat bahwa tanggal itu 11 Februari 1840 adalah tanggal pertama kali adanya pemerintahan kabupaten di daerah yang sekarang bernama Majalengka. Padahal sebelumnya sudah terbentuk dengan nama Kabupaten Maja. Menurut kamus Belanda kita menelusuri kata Maja, bahwa Maja adalah di bawah Kresidenan Cirebon. Ibu kota memiliki nama yang sama. Jalan antara kota ini dan Galuh adalah satu-satunya di residen. Nama kota yang sama Maja berada di Bantam atau Banten. Yang kita bahas di sini adalah distrik Kabupaten Maja di Kresidenan Cirebon. Jadi Majalengka berisi 6 distrik, yaitu Maja, Sindangkasih, Rajagulo atau Rajagaluh, Telaga atau Talaga, Palimanang atau Palimanan, dan Kadongdang atau Kedondong. Di distrik Rajagalo atau Rajagaluh pernah ada asisten residen, hanya kantornya hancur dibakar waktu huru-hara 1817-1818 yang menewaskan perwira Hendirens. Setelah terbentuk Kabupaten Majalengka, distrik Palimanang atau Palimanan diubah statusnya menjadi kewadanaan. Selanjutnya kewadanaan Palimanan yang masuk wilayah Majalengka. Kemudian tanggal 24 Mei 1862 Palimanan diserahkan kepada Cirebon. Akhirnya Majalengka terdiri dari kewadanaan Jatiwangi, Rajagaluh, Talaga, dan Maja. Berdasarkan Besuit tanggal 5 Januari 1819 nomor 23, Komisaris Jenderal Hindia Belanda membentuk Kabupaten Maja dengan batas wilayah sebagai berikut. Berdasarkan Besuit itu, Kabupaten Majalengka atau Kabupaten Maja meliputi wilayah bekas Kabupaten Rajagaluh dan Kabupaten Talaga. Dalam Besuit itu, Komisaris Jenderal Hindia Belanda pun mengangkat Raden Adipati Dendanegara sebagai Bupati Maja. Catatan Kartika 2008. Wilayah Kabupaten Maja meliputi 3 distrik, yaitu Talaga, Sindangkasih, dan Rajagaluh, yang meliputi wilayah seluas 625 fal dan berbatasan dengan Sumedang Barat, Cirebon dan Kuningan Timur, Indramayu Utara, serta Galuh dan Sukapura di selatan. Pada tahun 1830-an, Kabupaten Maja dibagi menjadi 6 distrik, yaitu Maja, Sindangkasih, Rajagaluh, Talaga, Palimanan, dan Kadongdong. Tahun 1840 berdasarkan Besuit Gubernur Jenderal DJ de Eyrens nomor 2 tanggal 11 Februari 1840, pemerintah Hindia Belanda mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka dengan pusat pemerintahan dan kedudukannya di Sindangkasih. Selain mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka, pemerintah Hindia Belanda pun mengubah pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka yang sebelumnya bernama Sindangkasih menjadi Majalengka. Dan menarik kisah kerajaan Sindangkasih dalam konteks sejarah Kabupaten Majalengka menjadi rancu dan tumpang tindih alias tidak jelas. Menurut paparan di atas bahwa wilayah kerajaan Sindangkasih tak lain adalah wilayah kerajaan Majalengka di zaman sekarang. Bila kita cermati lebih seksama, di tiap kecamatan yang kini berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Majalengka, berdiri juga sebuah kerajaan. Dalam sejarahnya pun, tiap kerajaan itu bisa jadi tumpang tindih dan simpang siur. Misalnya,
di Kecamatan Kadipaten, Jatiwangi, Rajagaluh, Jatitujuh, Talaga, dan Maja memiliki sejarah kerajaannya sendiri. Bila kita menelusuri sejarah asal-usul nama tempat di Kabupaten Majalengka, terdapat beberapa kerajaan kecil. Dengan demikian, kisah Sindangkasih juga barangkali ruang lingkupnya terbatas. Menurut catatan data sekunder dalam naskah Sunda kuno, diantaranya disebutkan adanya Mandala Sindangkasih. Mungkinkah saat itu sebenarnya Sindangkasih hanyalah kemandalaan? Bisa dibaca juga pada Mandala di wilayah Kerajaan Sunda. Mandala ini termasuk dalam daftar kabuyutan atau kemandalaan di Tatar Pasundan. Beberapa kemandalaan atau 73 mandala berubah statusnya menjadi kerajaan. Ada kerajaan yang mandiri, Mahadika, atau di bawah kerajaan lain sebagai pelindungnya. Misalnya, dalam naskah disebutkan Mandala Indraprasta, juga kita mengenal kerajaan Indraprasta. Bahkan kemandalaan Kendan sudah diketahui masyarakat Sunda sebagai cikal bakal kerajaan Kendan. Resi Guru Manikmaya, raja pertama Kendan, Sang Resi Guru Manikmaya datang dari Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga Calan Kayana, India Selatan. Sebelumnya, ia setelah mengembara mengunjungi beberapa negara seperti Gaudi atau Benggala, Mahasin atau Singapura, Sumatera, Nusa Sapi, Gonusa. Resi Guru Manikmaya menikah dengan Tirta Kancana, putri Maharaja Suryawarman, penguasa ketujuh Tarumanegara, tahun 535 sampai 561 Masehi. Oleh karena itu, ia dihadiahi daerah Kendan, suatu wilayah perbukitan Nagreng di Kabupaten Bandung, lengkap dengan rakyat dan tentaranya. Resi Guru Manikmaya dinobatkan menjadi seorang raja resi di Raja Kendan, di daerah Kendan, Sang Maharaja Suryawarman. Dianugerahi perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota Pramaisuri, semua raja daerah Tarumanegara oleh Sang Maharaja Suryawarman. Diberitahu bahwa surat isinya keberadaan Raja Resi Manikmaya di Kendan harus diterima dengan baik, sebab ia menantu Sang Maharaja dan mesti dijadikan sahabat. Tapi Sang Resi Guru Kendan itu adalah seorang Brahmana ulung yang telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Resi Guru Kendan akan dijatuhi hukuman mati dan kerajaannya akan dihapuskan. Dalam beberapa sumber naskah kuno, kemandalaan atau kabuyutan sangat dilindungi oleh raja-raja Pajajaran atau Sunda Galuh. Juga dirinci bahwa di kabuyutan atau kemandalaan disediakan juga rakyat dan penjaga kabuyutan. Biaya dan keamanan utama dijamin Raja Pajajaran. Mungkinkah Ki Gedeng Sindangkasih atau Ki Gede Ing Sindangkasih adalah hanya pegawai keamanan kabuyutan? Naskah-naskah Cirebon menyebut penguasa Sindangkasih dengan sebutan Dalem Digja, mungkin kependekan dari kata Dalem Digjaya, artinya memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Selain itu juga sudah menjadi kebiasaan umum dalam keluarga ningrat Pajajaran bahwa bila ada pancang pakewuh, mau ngamuk gajah meta, kabuyutan atau kemandalaan adalah tempat berlindung. Mirip dengan tempat ibadah Kristiani atau gereja yang dianggap aman karena militer atau pamali atau dilarang keras memasuki gereja. Pun demikian dengan kabuyutan, dahulu tempat ibadah masjid pun dianggap aman karena tidak boleh ada serangan atau agresi militer ke masjid. Namun belakangan ini kita sering menyaksikan penyerangan terhadap masjid bahkan oleh orang Islam sendiri. Ironi banget. Dapat pula kabuyutan dan kemandalaan dijadikan tempat menyepi bagi raja yang ingin meninggalkan kehidupan duniawi.
dengan menjadi Mahawiku atau pertapa di Kabuyutan. Ada beberapa raja Sunda Galuh atau zaman penjajahan yang rajanya menjadi pertapa. Oleh karena adanya anggapan bahwa setiap pemimpin utama Kemandalaan atau Kabuyutan disalahartikan sebagai seorang raja, pun demikian sebagai pemimpin susuhunan Kemandalaan Sindangkasih dengan pimpinan susuhunan Kemandalaan Sindangkasih. Padahal bisa jadi hanya seorang pertapa. Memang kedudukan pertapa atau Mahawiku atau Raja Resi sebagai salah satu pilar utama ajegnya kerajaan, seperti termaktub dalam Tritangtu Sunda, Ratu Rama Resi. Jadi Kemandalaan Sindangkasih bisa juga disebut sebagai Karesian Sindangkasih. Mungkin itu sejarah Majalengka yang bisa kami haturkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.